pokoknya 30 menit lagi. Wah, gue langsung kasih tau temen gue dong, nih gue ditelepon lagi nih, gue bilang, nih gue ditelepon lagi nih, lu bayar deh gitu-gitu. Bahkan untuk bayar pun dia minjem gue. Oh, gitu. Halo kawan Puan, kembali lagi di konten. Oh, gitu. Bareng gue Ar. Gue Dimas. Gue Nanda. Gue Dika. Hari ini kita bahas satu isu terkait dengan pinjol. Wow. By the way, lo pada ngerti gak sih pinjol apaan? Pinjaman online yang Itu kepanjangannya. Iya. Maksudnya kita minjem. Definisi dari pinjol. Nah, Bener sih, maksudnya tapi iya, pinjaman online. pinjaman online kita minjem uang ke beberapa apa tuh namanya kayak Aplikasi. iya aplikasi bisa Instansi atau yang instansi sudah- yang udah di bawah OJK, OJK. tapi ataupun yang di bawah OJK kayaknya ada ya, yang di bawah OJK yang tidak masuk OJK, iya tidak banyak resmi. ya. Pasti juga ada ya. Tidak Iya, kayak gitu. tidak Terdaftar. tersertifikasi. Itu banyak malah katanya yang kayak gitu bisa nggak bayar. Hah? Katanya. Ngerti pinjol? Ngerti? Apa? Minjem. Oh minjem. Minjem apaan? Minjem ke temen lo. Minjem temen lo mah bukan minjem. Ya minjem tapi lewat WhatsApp ya. Ya pakai online juga. Online sih, juga ya. itu kan. Oh, oh. Pinjol juga kan? Tapi pinjol yang dimaksud di sini adalah pinjaman secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersertifikasi oleh OJK. OJK. Terlepas mungkin ada aplikasi yang Yang di tidak. luar tersertifikasi OJK. Gue penasaran sih sama aplikasi ini. Juga tersertifikasi apa? Katanya banyak sih. Ada Banyak banyak. Ada banyak. banget. Oh iya iya. Kebetulan untuk sampai saat ini tidak. Lu Tika, Belum pernah. lu Iya. juga nih? Belum pernah gue. Lu nggak pernah pakai ini kan definisi pinjol kan adalah pay letter yang sering dipakai di transportasi Iya, online itu dia juga minjem dulu baru bayar nanti. betul. Iya. Terus pay letter di e-commerce gitu belum pernah juga dipakai. Belum. Belum sering lagi. Iya, gue Jadi lu udah sering pakai. Gue sering Pinjol. pakai karena ada beberapa alasan menurut gue. Ini bukan pinjol yang definisi tipe-tipe pinjol kan ada banyak ya. Betul. Tipe-tipe pinjol untuk minjem dana segar itu pinjol yang di beberapa apa namanya peer to peer lending Iya. kayak peer to peer lending fintech lah Fintech. fintech yang ada di Indonesia yang tersertifikasi OJK. Ada juga pay letter yang lekat di penggunaan transportasi online Atau sama di e-commerce. e-commerce. Nah, gue pakai yang transportasi online dan e-commerce by the way, pay letter gitu. Jadi cuman gue nih yang sering. Ini mungkin yang ngebedain ya. Gue nggak tahu, correct me if I wrong ya. Tapi kalau yang pay letter itu nggak membutuhkan verifikasi itu. Gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah telat bayar ya. Karena gue Oke. selalu bayar. That's why gue pakai pay letter karena satu limitnya jelas, limitnya bisa diatur. Kedua, transaksionalnya juga bisa kehitung langsung. Kalau beda sama kita pakai credit card, meskipun ada e-statementnya, tapi ya agak males aja sih cek e-statement, ngerti nggak? Jadi setiap bulan kita kadang-kadang bisa pakai itu di luar perkiraan dan pradugaan lah kalau kita nggak pinter-pinter. Nah kalau di pay letter tuh kita bisa hitung one time gitu. Kita bisa hitung real time-nya kita penggunaan berapa, limit berapa, dan kita harus bayarnya juga segitu gitu. Jadi kita nggak akan nunggak maksudnya, Nggak bisa kecuali nyicil, memang nggak nyicil juga. Udah bisa ada dicicil, Bisa dicicil. tapi dengan proporsional yang udah ditentukan. Lo mau 3 kali bayar atau 4 Iya, kali bayar. Jadi lo nggak akan melebihi batas itu kalau pakai pay letter. Karena udah ada aturan. Pay letter tuh Betul. dapat That's why gue prefer pakai pay letter daripada CC. Makanya gue nggak punya CC lagi sekarang justru. lu pakai duit, Limit lu lu tarik tadi gede duit. juga dong. Gede, tapi Oh. gue atur limit gue bisa digeser kan. Oh. Walaupun lo punya spend misalnya sekitar 20 juta, gue cuma mau pakai 5 jutanya aja gitu. Itu bisa gue atur. Tapi bukan tarik duit kan lu, Nggak barang bisa, kan? nggak bisa kan? Beda lagi. Nah kalau tarik duit ya biasanya yang Itu yang Itu. rese tuh. Oh, ini Iya, pay letter buat beli barang. Beli-beli pay barang. letter buat beli barang, untuk naik ojek Cicilan, jadi online gitu. gitu-gitu. Oh. Nyicil barang gitu-gitu. Ojek, naik ojek aja riba. Kasian, Nah, kasian. karena Itu bensinnya udah habis, lu bayar nanti gitu. sebenarnya kalau gue Ya salam. lebih good deal karena satu gue punya plafon untuk naik ojek online berarti setiap bulan. Kedua gue nggak perlu masukin sejumlah dana, ngerti nggak? Sejumlah dana ke Iya. dompet e-walletnya itu. Karena biaya adminnya cuma sekitar 25.000 per bulan lah kalau pakai pay letter gitu. Jadi oke dong, good deal dong menurut gue. Sebulan lu berapa? Pakai itu? Gue pay letter gue di ojek online. Ya pokoknya
Makanya itu apa? Itu udah buat Bisnis ya. ojek, buat ojek Iya. online sama buat GoFood. GoFood. Udah. Kalau lebih dari itu berarti gue harus spend money cash gitu. Oh. Kalau gue gitu caranya mainnya. Berarti memang itu cara lu buat ngatur sebulan lu bisa ngeluarin harus segitu tuh Betul, maksudnya. Kayak- sesuai dengan plafon gue Heeh. gitu. Mungkin lebih ke kalau gue pribadi kayak satu mager ya, mager untuk ngikutin tahap-tahapannya. Mungkin paylater simple, tapi tetap aja gue mager karena ada verifikasi ini itu. Iya. Gue nggak suka tuh yang kayak gitu. Ribet, gue gak suka ribet. Iya. Tapi once lo udah terdaftar, itu gampang banget daripada lo pakai CC karena CC harus pakai CCV lagi atau apa gitu ya. Kalau itu one time lo misalnya kayak di Traveloka nih. Gue juga punya paylater di Traveloka. Once gue mau beli tiket darurat, gue bisa langsung ngambil tiketnya. Nah itu sih Iya. enaknya gitu sih. Oh, iya. Cuman gue kan orangnya nggak bisa ngerem ya, takutnya Nah, itu itu tuh yang susah tuh. bahaya. Pengalaman gue di CC tuh, wah, Sama gope naik bulan depan juta, buset, kecekek lama-kelamaan. Gue selalu punya prinsip hal yang tersebut kan selalu terdaftar di BI checking ya. Mm-mm. Jadi once lo kreditnya macet, di BI Hmm, checking lo juga boleh macet. ya jadinya Jadi ya. jangan sampai BI checking lo macet. Jadi gue nggak pernah terlambat bayar. Banyak mindset orang menganggap kartu kredit, pinjol, paylater itu adalah dana tambahan. Padahal bukan. Kalau bukan. Pengeluaran tambahan. Itu Iya, adalah pengeluaran tambahan ya. bukan dana tambahan, tapi dana yang dipinjamkan yang harus lo bayar. Yang harus lo bayar. Jadi uang lo nggak bertambah sebenarnya. Iya. Jadi lo tetap harus bayar. Nah, gue selalu menghitung berapa jumlah penghasilan gue harusnya lebih besar dari dana yang gue pinjamkan. Mhm. Sehingga gue nggak kelabakan dong, Iya, gitu kan? Nggak kelabakan kalau bayar. Nah, orang tuh banyak pakai pinjol karena lebih besar pasak daripada tiang. Ya kan? itu yang nggak bisa ngerem. Pinjol tuh. dan kartu kredit gitu. Kartu kredit limitnya lebih gede dari gaji penghasilannya Iya, iya. gitu. Itu yang kadang-kadang bikin orang keselimpet gitu. Mungkin mereka berprinsip nanti ada juga nih rezekinya gitu kali. Nanti Iya atau nggak kan? pinjam lagi. Atau pakai dulu deh, nanti bulan Iya. depan gue pasti dapat duit ini gitu. Itu yang berbahaya menurut gue. Ada orang yang hidupnya kepepet mulu, Pinjem lagi buat pepet tutupin lagi. pinjaman. pepet mulu tiap hari. Dari lubang tutup lubang Ah, jadinya ah, kan. Ya itu yang nggak Nggak bisa. bagus tuh. Oh, lu tertarik? Justru tertarik pengen coba gitu. Maksudnya dengan apa yang dibilang Kak Ar tadi kan, apa namanya? Yang apa? Banyak kok. Biaya adminnya Ah. cuman seberapa Hmm. kayak gitu kan. Terus maksudnya di saat aku membutuhkan tiket yang buat cepet gitu kan, Ah. itu kayaknya Jadi perlu lebih dicoba. lebih pada ke aksesibilitas sih. Nah, Kalau- iya benar. Urgensi ya sih kayaknya kalau untuk harus beli Oh tiket. iya benar, sama mungkin kalau pakai paylater tuh lebih banyak diskonnya. Nah, Iya, itu Iya, gitu ya? Sometimes ya. Sumpah gue cara setan gue- menjerat. Kalau di travel Cara setan travel apps memang banyak diskonnya soalnya sama. kan gue ngisi uang di gue taruh di e-wallet itu kan. Nah, terus ada kayak beberapa gue mau beli makanan tuh diskon kalau pembayarannya pakai paylater. Kayak wah gila. Jadi beberapa ini udah sih. harus mengharuskan gitu ya. Iya, cuman kayak aduh gue males tapi ya udahlah. Ini secara dunianya ya, gue mikir gini, kalau gue nyimpen duit di paylater tuh nggak ada bunganya, beda dengan lo nyimpen duit di bank. Kan maaf ya ngomong riba lagi nih. Bukan investasi gitu. Emang mau Ustaz? Lu jangan minta maaf Jadi nggak bukan gitu. investasi. Jadi Sat, menurut gue Sat. kenapa nggak lo gunakan paylaternya aja untuk nanti lo bayar sesuai dengan limit dan plafonasi Iya. kemampuan lo gitu. Jadi jangan kalap. Kalau kayak Dimas pakainya memang kalap. Itu gua nggak bisa kontrol, jadi mending nggak usah. Parah sih emang. Mending nggak usah kenal. Tapi mereka itu lagi-lagi nge-track bagaimana flow keuangan lo. Flow keuangan tuh misalnya lo bayarnya tepat waktu. Limitnya tuh bakal naik tuh, limit bakal naik gitu. Tapi ya itulah godaan kan. Jadi tergantung di lo lagi, lo mau naikin nggak atau nggak. Kalau nggak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lo telat, macet, limitnya nggak akan naik, bakal akan berkurang limitnya. Tapi bisa ditarik gak sih duit? Ada Nggak bisa Nggak kalau bisa ya? paylater. Kecuali tadi fintech, kalau yang peer-to-peer lending, dia itu memang untuk narik dana segar. Nah itu yang agak bahaya yang gue bilang. Karena apa? Kebutuhannya nggak jelas. Bisa aja dipakai untuk, buat beli bahan-bahan makanan yang cepat habis, atau buat beli rokok gitu atau apa. Itu loh kadang-kadang yang buat orang terjerat karena nggak ngerasa itu ada dana tambahan gitu. Padahal itu sama dengan sistem minjem duit di bank tanpa agunan, kredit tanpa agunan sebenarnya. Which is itu bunganya gede, itu bahaya menurut gue. Ngeri. Jadi kalau paylater gue masih menurut gue it's okay dipakai, tapi kalau minjem online untuk dana segar itu yang agak
Dihindarkan. Dihindarkan. Pernah gue di WhatsApp apa SMS sih? Kayak gitu lah. Dan respon lu gimana? Enggak gue apa-apain sih. Lu Kayak diemin aja. kasihan juga kalau gue tanya ntar dia malu. Oh, oke. Baik ya, Baik baik Tapi banget. lu gak kasih tahu ke Kamera yang bersangkutan doang, berarti? Enggak. Iya, baik Oh. banget loh. Lu pernah Nan? Gue sampai ditelepon gila, kan marah-marah. Nah, betul. Tolong bilangin ya. Pokoknya 30 menit lagi. Wah, gue langsung kasih tau temen gue dong, nih gue ditelepon lagi nih, gue bilang, nih gue ditelepon lagi nih, lu bayar deh gitu-gitu. Bahkan untuk bayar pun dia minjem gue. Beneran. Gantian dia yang marah-marah. Iya, jadi gue yang bayar. Gantian dia yang marah-marah ke Jadi lu temen. pinjol ke gua deh. Iya, bahkan bisa-bisanya temen gue ini bilangnya, tolong dong gue pinjam sini dulu karena udah harus bayar nih. Lah, urusan lu, jadi gue minjemnya ke gue, atau gitu gue bungain gitu Penyakit kan. tuh kayak gitu Canda. tuh. Iya, gua juga pernah tuh kayak gitu. Benar. Terus ditanyain, kira-kira ada nomor yang lain yang bisa dihubungin gitu-gitu. Nggak bisa, nggak ada. Terus gue bilang, jangan pernah ya telepon aku lagi. Jadi gue tuh harus nelponin ke atau email ke orang sananya gitu biar nomor gue tuh nggak diteleponin lagi, tetap diteleponin lagi. Iya. Kalau mau Karena ketemuan dia- mas jangan nelpon lah. Karena dia udah ngasih nomor gue kan, jadi orang yang dihubungin Kayak adalah gitu ya. gue. Siapa tahu jodoh. Iya, berkali-kali. Tapi dia nggak marah-marah. Oh, kalau sih. gue marah-marah Masih- terakhir sampai masih kayak tenang gitu. Gue dimarah-marahin. Gue bilang mana gue lagi di rumah temen gue, kan gue jadi malu ya nggak akan telepon siapa nih, pinjol-pinjol. Tapi tuh gengges parah. Gengges. Gue juga pernah ditelepon, pernah di WhatsApp, dan bahasanya tuh nggak mengenakan menurut gue. Kayak seakan-akan kita yang punya utang. Iya. Di satu sisi memang mungkin tujuannya adalah nge-push kita agar nge-push orang yang Temen kita berhutang. juga. Cuma menurut gue itu yang sekali lagi reflect ke diri kita bahwa ternyata akses mereka tuh sampai ke mengakses kontak list orang-orang yang pinjol. Dan itu berbahaya sebenarnya. Jadi hal-hal tersebut yang harus lo pikirkan berulang-ulang kali ketika minta pinjol dana segar. Oke, kawan puan, jadi menurut gue sih pinjol tuh aman-aman aja selama lo menggunakannya sesuai dengan konteksnya ya dan tujuannya, dan jelas pasti jelas lah ya tujuannya penggunaan untuk apa. Tapi selama lo bisa mengukur pendapatan atau penghasilan lo lebih besar daripada pinjaman yang lo ambil di pinjol gitu. Jadi lo harus mempertimbangkan itu, jangan sampai nanti lo menganggap pinjaman online itu sebagai dana tambahan tapi tidak berpikir bagaimana cara menggantinya. Padahal itu harus digantikan. Artinya itu uang lo ya proporsional pendapatan lo juga tetap segitu, nggak berarti bertambah gitu. Harus tahu kemampuannya diri Iya. sendiri juga ya. Tapi Ada lagi tips yang lain menurut lo semua? kalau kata gue jangan lah. Jangan Jangan cari masalah. Hidup udah susah, jangan dibikin susah. Iya. Udah jangan. Ya kalau nggak mau ribet dengan keribetan itu jangan. Ya. Oke kawan puan, segitu aja konten Oh, gitu. episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Cerita Para Puan, dan jangan lupa juga di follow sosial media Cerita Para Puan lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.